Di saat tidak ada syafaat melainkan syafaat dari beliau, insyaallah kita adalah orang-orang yang pantas dan layak mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung, Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam yang cukup besar. Ada banyak sekali jumlah umat Islam di Indonesia. Ada banyak orang Islam di Indonesia. Namun pertanyaannya adalah, adakah Islam di Indonesia? Di Papua ada banyak umat Islam. Ada banyak orang Islam yang datang ke Papua. Namun pertanyaannya adalah, adakah Islam di Papua? Di Kabupaten Kepulauan Yapen atau bahkan di kota Serui saja ada banyak orang Islam. Ada banyak orang Islam yang hadir di kota Serui. Namun pertanyaannya adalah, adakah Islam hadir di kota Serui? Di rumah kita mungkin semua Islam. Mungkin seluruh penghuninya Islam. Semua anggota keluarga kita mungkin beragama Islam. Namun pertanyaannya adalah, adakah Islam di dalam rumah kita? Bahkan diri kita sekalipun, mungkin sejak kecil, bahkan sejak lahir kita terlahir dalam keadaan Islam. Sampai detik ini kita bersyukur kita masih Islam. Namun pertanyaannya adalah, adakah Islam hidup di dalam diri ini? Adakah Islam hidup di dalam diri kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam, orang-orang yang telah menyatakan dirinya bahwa siap menjadikan Allah sebagai Tuhannya, menjadikan Rasulullah sebagai nabinya, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Namun nyatanya, faktanya, dia tidak mampu mengikuti perintah-perintah Allah. Dan bahkan dia tidak mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia tidak mampu mengabdikan dirinya secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum dia dilahirkan ke dunia, Allah telah bertanya, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum? Kita semua menjawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi ya Rabb. Bahkan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Namun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah berhasil mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Siapa yang berhasil mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Banyak orang yang salah memposisikan diri bahwa dia mestinya siap diatur bagaimanapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia salah menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, sehingga dia tidak mampu menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang sempurna. Karena dia salah mengenal dirinya. Dia salah mengenali siapa dirinya, sehingga dia salah memposisikan diri. Dia tidak mampu menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Maka kita lihat bagaimana para nabi yang notabene mereka juga dari orang-orang biasa, dari manusia biasa sama seperti kita. Bagaimana kita melihat mereka mentaati perintah Allah. Kita lihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah tahu bahwa akan ada seekor domba yang menggantikan posisi Ismail putranya. Ketika pedang yang dia ayunkan nyaris memotong leher anaknya, Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa nanti akan ada seekor domba yang menggantikan posisi Ismail. Yang dia tahu ini adalah perintah Allah, maka dia taat. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam juga tidak pernah tahu bahwa nanti laut akan terbelah ketika Allah memerintahkan kepadanya mengukulkan tongkatnya ke lautan. Nabi Musa tidak tahu apa alasannya. Yang dia tahu ini perintah Allah, maka dia taat. Padahal pada saat itu Nabi Musa dan juga pengikutnya nyaris tertangkap oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Hampir mereka tertangkap. Yang dibutuhkan Musa pada saat itu adalah pertolongan konkret dari Allah. Pertolongan nyata, pertolongan langsung dari Allah. Namun yang Allah berikan justru perintah yang tidak masuk akal sama sekali.
yang Allah berikan satu perintah memukulkan tongkatnya ke lautan. Padahal pada saat itu Musa alaihissalam tidak tahu bahwa nanti laut akan terbelah. Namun beliau taat. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah. Itulah yang dia tahu. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah, bahwa kita adalah lemah di hadapan Dia yang Maha Perkasa, kita adalah miskin di hadapan Dia yang Maha Kaya dan memiliki segalanya, kita adalah bodoh di hadapan Dia yang Maha mengetahui segalanya, maka akan muncullah penghambaan yang sebenarnya kepadanya. Akan muncullah rasa bahwa kita hanyalah Abdullah, kita hanyalah hamba-hamba Allah yang tugasnya adalah mengabdikan diri kita secara sempurna kepadanya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun telah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman. Apanya yang dibeli? Dirinya dan juga hartanya, jiwanya dan juga hartanya. Dengan apa Allah membayar? Bi anna lahumul jannah, dengan surga Allah akan membayar. Dengan surga Allah akan membayar. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa banyak orang yang tidak mampu menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang sempurna? Banyak orang yang tidak mampu menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap manusia sadar bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia. Setiap manusia yang terlahir ke dunia, semuanya sadar tidak selamanya kita hidup di dunia. Dan jangan pernah terlena dengan usia yang masih muda. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah terlena dengan usia yang masih muda, karena syarat mati tidak harus tua terlebih dahulu. Jangan pernah terlena dengan badan yang masih sehat, bugar dan kuat, karena syarat mati juga tidak harus sakit-sakitan, tidak harus sakit terlebih dahulu. Syarat mati cukup satu, hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan mati. Dan kita semua telah memenuhi syarat untuk menemui ajal. Kita semua telah memenuhi syarat untuk menemui ajal. Tidak ada syarat yang lain. Tidak harus tua terlebih dahulu, tidak harus sakit-sakitan terlebih dahulu. Semua kita telah memenuhi syarat untuk menemui ajal. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang ternyata menjadi penghalang kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni hal-hal itu adalah semua yang membuat hati kita terpaut kepadanya, yang membuat kita tergantung terhadapnya. Mari kembali kita tengok kisah Fir'aun. Fir'aun, apa yang tidak dimiliki oleh Fir'aun? Dia punya semua yang diinginkan oleh manusia yang hidup di dunia. Dia punya segalanya. Dia adalah seorang penguasa. Dia punya kekuasaan. Dia orang yang punya kekuatan karena dia punya bala tentara yang banyak. Dia adalah orang yang kaya raya. Dia punya kekayaan yang melimpah. Namun justru dengan semua yang dia miliki, itu menjadikan dirinya sombong, angkuh dan takabur. Bahkan ketika dakwah disampaikan kepadanya, yang menyampaikan dakwah mengajaknya beriman kepada Allah, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, tidak tanggung-tanggung, Nabi. Dialah Nabi Musa alaihissalam yang berdakwah menyampaikan ketauhidan kepada Fir'aun. Seorang Nabi, dialah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bukan satu, dua orang Nabi sekaligus diutus kepada Fir'aun. Dua orang Nabi sekaligus datang kepada Fir'aun menyampaikan dakwah. Musa alaihissalam dan juga Harun alaihissalam. Apakah Fir'aun beriman? Menerima dakwah itu? Tidak, dia menolak. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun mengatakan itu, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Kenapa? Saat itu dia punya semua kesempurnaan di dalam kehidupan. Dia punya semua yang diidam-idamkan oleh manusia yang hidup di atas dunia. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya kekayaan, dia punya segalanya. Dalam keadaan seperti itu, sulit sekali hidayah menembus hatinya. Dalam keadaan seperti itu, sulit sekali baginya untuk beriman kepada Allah. Namun kita lihat keadaan berbalik.
ketika Fir'aun dan juga bala tentaranya hampir tenggelam di tengah lautan. Saat itu Fir'aun dan seluruh tentaranya nyaris tewas semuanya. Fir'aun menengok ke belakang. Dia mengatakan tidak mungkin lagi kembali dan tidak mungkin lagi maju. Dia yakin dia akan mati dan juga bala tentaranya saat itu. Dia yakin semua akan mati saat itu. Dia menyadari tidak ada yang bisa dia andalkan di dalam hidup ini. Dia menyadari tidak ada kedudukannya yang mampu menyelamatkan dirinya. Dia menyadari bahwa tentaranya yang jumlahnya banyak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Kekuasaannya sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja pun tidak mampu menyelamatkan dirinya. Kekayaannya yang melimpah tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Di saat tidak ada yang bisa dia andalkan di dalam hidup ini, pada saat itu Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Pada saat itu tidak ada Musa, tidak ada Harun, tidak ada yang menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, tidak ada yang mengajaknya beriman, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang mengajaknya beriman. Namun Fir'aun mengakui, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa dia andalkan dalam hidup ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa bergantung kepada apapun, kepada kekayaannya, kepada kekuasaannya, bahkan kepada bala tentaranya, kepada kekuatannya. Dia tidak bisa lagi bergantung kepada semuanya. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita tidak terpaut, tidak terpenjara, tidak terbelenggu oleh apapun yang kita miliki di atas dunia ini, maka di saat itulah hidayah akan mudah tembus ke dalam hati kita. Di saat itulah puncak penghambaan kita akan mampu terrealisasi. Di saat seperti itulah kita akan mampu menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Kita akan mampu menjadikan Allah sebagai Rabb satu-satunya yang kita sembah. Kita akan mampu menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Ketika di dalam hati kita tidak ada lagi dunia ini, ketika kita tidak terpaut oleh apapun yang ada di atas dunia, maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang yang Allah berikan kekayaan di atas dunia ini. Banyak sekali orang kaya di atas dunia ini, namun sedikit sekali orang kaya yang memiliki harta. Banyak orang kaya yang ada di dunia, namun sedikit sekali orang kaya yang memiliki harta. Yang banyak adalah orang kaya yang dimiliki oleh hartanya. Inilah yang banyak. Faktanya, yang namanya pemilik dialah yang menjadi penguasa. Yang memiliki dialah yang menguasai. Yang memiliki dialah yang mengatur. Maka sedikit sekali orang kaya yang mampu mengatur hartanya sebagai sarana pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali. Maka bersyukurlah ketika Allah karuniakan kekayaan kepada kita, harta yang melimpah. Kemudian kita mampu memanfaatkannya untuk beriman kepada Allah, untuk mentaatinya, untuk sarana pengabdian kita kepadanya. Bersyukurlah dengan itu. Sebab sedikit sekali orang kaya yang mampu mengatur hartanya. Yang banyak justru orang kaya yang dikuasai, diatur oleh harta yang dia miliki. Mari kita lihat sebagai contoh sederhana. Semua orang mungkin memiliki televisi. Namun sedikit sekali orang yang mampu mengatur jadwal televisi itu. Kapan dia harus dihidupkan, kapan dia harus dimatikan. Sedikit orang yang mampu mengatur itu. Yang banyak justru orang-orang yang diatur jadwalnya oleh televisi. Kapan dia tidur, acara TV yang mengatur. Kapan dia makan, acara TV yang menentukan. Bahkan kapan dia datang ke masjid untuk sholat pun, acara TV yang menentukan, yang mengatur dirinya. Maka ini menunjukkan bukan dia yang memiliki TV, tapi TV lah yang memiliki dirinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini mampu menjadikan semua amanah dari Allah, entah itu berupa usia, entah itu berupa badan yang sehat, entah itu berupa ilmu, entah itu berupa kekayaan yang melimpah. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkannya untuk sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kata Nabi. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia mampu menyelesaikan 4 pertanyaan. Tentang usianya, buat apa dia gunakan? Tentang tubuhnya, untuk apa dia manfaatkan? Apakah dia pakai beribadah atau tidak? Tentang ilmunya,
Apakah dia amalkan atau tidak? Apakah dia sampaikan atau tidak? Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mampu menjadi seorang hamba yang amanah dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Sehingga siapapun diri kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaan diri kita, sedikit pun tidak menggeser posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak di yaumil akhir tidak ada yang membuat kita terbebani dengan siksa-siksanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berapapun usia kita saat ini, mudah-mudahan kita mampu menggunakan sisa dari usia yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdikan diri kita secara sempurna kepadanya, sehingga di yaumil akhir nanti kita adalah termasuk orang-orang yang terhindar dari siksanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي يمن وفي عراق وفي أفغانستان وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الأكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن